Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan Alhamdulillah seperti biasa masih Anda bersama kami. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agibeta senang kali menjumpai Anda hari ini pada awal pekan. Dan banyak sekali yang perlu kita percakapkan nih Mas Irsu. Banyak kita percakapan, tapi juga kita penting untuk kembali mengucapkan terima kasih pada teman-teman atas support dan dukungannya kepada kami ya Pak ya. Semangat ini dan ini akhirnya masih secara visual pasti agak terganggu karena saya masih menggunakan earpiece yang warna merah gitu ya. ini ini sebagai respon atas keluhan penonton kita, audio saya kurang kurang bagus. Mudah-mudahan sekarang jauh lebih bagus lagi gitu Mbak Agi. Iya. Nggak penting ini soal penting nggak penting ya kalau kalau audio ini ya karena kalau nggak mengganggu gitu. Tapi saya kira ada yang terganggu dengan hasil survei dari yang diumumkan Kompas gitu ya. Kenapa Kompas ini penting untuk kita bicarakan karena bagaimanapun juga ini adalah survei yang dilakukan oleh sebuah litbang yang kaitannya dengan sebuah media yang secara tradisional dia sebenarnya cukup apa ya selama ini menjadi media paling besar di Indonesia begitu dan tradisi lembaga surveinya juga selama ini juga cukup banyak dipercaya orang gitu meskipun kita mesti juga tetap memberikan catatan-catatan terhadap Kompas ini sebagai lembaga survei. Satu hal yang menurut saya kita mesti garis bawahi dari survei ya, publikasi Kompas ini dipastikan bahwa ambisi dari Pak Jokowi untuk menjadikan pemilu kali ini, terutama Pilpres hanya satu putaran itu tidak dipastikan tidak akan terwujud gitu. Meskipun sebelumnya framing berbagai lembaga survei yang selama ini sering kita ketawain itu kan selalu menyatakan bahwa Prabowo akan menang satu putaran dan gitu ya Mbak ya. Iya. Iya, iya, ya, betul sekali Mas Irsu. Jadi berbagai survei sih sebetulnya ya, tidak hanya survei Kompas saja. Belakangan ini sudah memperlihatkan bahwa akan ada dua putaran begitu. Walaupun itu sudah kalau saya lihat usahanya udah keras sekali ya Mas Irsu, baik itu berupa framing, propaganda, maupun dari cara-cara untuk menghasilkan hasil survei begitu yang kemudian menuju ke sana, di mana belakangan kan dulu sebelumnya ya, sebelum yang terakhir ini 40 sekian, 49, kemudian 52 gitu kan elektabilitas dari Prabowo Gibran begitu. Tapi memang sekarang itu kan sekitar 40-an turun dan Kompas ini berapa? 39 kalau tidak salah ya Mas Irsu. 39,3 dan margin errornya itu 2,65 gitu ya. Kalau kita baca survei kan Iya. penting ini margin errornya dan biasanya ini mereka main-mainnya seperti itu margin errornya itu batas atas dan batas bawahnya. Margin error kan bisa turun ke bawah, bisa turun ke atas gitu ya Mbak ya. Artinya gitu. Katakanlah kalau turun ke bawah 2,65% itu ya cuman sekitar 36% lah gitu. Tapi kalau kita bulatkan menjadi 5,3% ya sebenarnya elektabilitas dari pasangan Prabowo Gibran itu maksimal. Itu maksimal ya saya kira ya. Itu 34%. Jadi jauh sekali masih untuk mencapai dia satu putaran gitu. Tapi yang jelas di situ akhirnya terkonfirmasi juga bahwa ya seperti saya singgung dalam konten saya sendiri kelihatannya Ganjar ini udah mulai menyerah gitu karena elektabilitasnya sekarang dia justru paling bawah di bawah pasangan Amin Aminnya Anies dan Muhaimin. Jadi artinya dua putaran dan kalau kita lihat hasilnya seperti targetnya Anies Baswedan nggak muluk-muluk ya masuk dua putaran dan yang masuk dua putaran itu Anies dan Muhaimin bersama dengan Prabowo dan Gibran gitu Mbak. Dari survei ini kita menyebutkan semacam itu ya dan tapi kita harus juga membaca survei nggak kita bisa telan begitu saja ya harus ada beberapa catatan-catatan gitu. Saya kira ini yang mesti nanti kita bicarakan. Ini fokusnya Mbak ya, tapi ada beberapa nanti bunga-bunganya lah tentang blunder dari Gibran yang masih terus berlanjut dan semakin menjelaskan mengapa Gibran kemudian menghindari untuk tampil dalam debat maupun dalam panggung-panggung orasi yang cukup panjang begitu karena ini ada video yang lagi viral ya Mbak ya yang di Cilincing ya kalau tidak salah ya MC-nya sampai terbengong-bengong karena jauh-jauh gitu datang dari Solo ke Cilincing Jakarta Utara ya Mbak ya ternyata Gibran pidatonya cuma nggak sampai 2 menit atau 3 menit di situ disebutnya Mbak Agi
Iya ya, sekitar 2 sampai 3 menit lah ya. Hmm. Dan ini menjadi viral karena mengagetkan, karena masyarakat sekitar itu memang sudah membuat semacam panggung lah ya begitu. Dan saya juga pernah mengikuti kegiatan para nelayan gitu ya, para buruh pelabuhan dan sebagainya. Ini kan di daerah Rumah Susun Cilincing yang rumah susun tersebut memang dikhususkan oleh para buruh pelabuhan begitu Hmm. Mas Hersud. Itu rumah Hmm. susun lama itu. Kita dulu seringlah ke sana begitu ya. Dan kemudian ternyata Gibran hanya secuplik begitu ya memberikan Hmm. pidatonya. Nah, itu yang rame. Selain itu juga pekan lalu itu yang rame Mas Hersud pada akhir pekan kemarin yaitu adalah viralnya murid TK sepertinya ya kalau Hmm. melihat mereka masih kecil begitu murid TK yang kemudian dipakaikan kaos Prabowo Gibran dan kemudian memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran gitu. Dan ini terjadi kalau tidak salah diidentifikasi itu di Pamekasan Madura. Itu juga ramai Mas Hirsu. Belum Hmm. lagi kalau disambungkan dengan yang sebelum-sebelumnya Gibran juga pernah ada yang teguran dari KPAI ya Hmm. Komnas Perlindungan Anak Indonesia itu yang di mana Gibran juga melakukan kampanye juga di Jakarta juga lokasinya itu yang dia meminta anak-anak datang ke panggung, naik ke atas panggung kemudian diberikan susu, diberikan buku dan sebagainya. Padahal anak-anak kan jelas-jelas tidak boleh dilibatkan. Nanti boleh kita kita Ya, bahas berbagai blunder yang tapi, dilakukan Gibran. tapi saya kira mungkin KPI-nya yang salah Mbak, karena Gibran kan sering disebut sebagai bocil. Jadi sama bocil ya boleh dong. Iya, Ya, iya, iya. oke. Tapi hal itu kemudian masih mengkonfirmasi kita ya. Kemudian kalau di tempat-tempat seperti itu memang Gibran nggak bisa pakai teleprompter gitu ya. Jadi ya mau nggak mau dia harus kehabisan untuk bicara gitu. Jadi tapi orang kan kemudian mempersoalkan apa memang kan nggak ada hubungannya antara antara soal nggak bisa debat dengan nggak bisa memimpin. Ya saya kira sebenarnya jelas erat hubungannya karena bagaimanapun kalau narasi aja dia tidak punya, bagaimana dia mewujudkan visi misinya kan seorang pemimpin itu sebenarnya bukan soal kerja ya. Kalau yang tukang kerja itu mohon maaf bukan menyebutkan ini bukan menjelekkan sebuah profesi, ini kan kuli bangunan juga bekerja kan gitu ya. Karena dia berkaitan dengan order. Kalau seorang pemimpin itu dia yang paling penting adalah visinya dia membangun sebuah bangsa. Bagaimana itu kan yang saya kira perlu perlu diwujudkan kan gitu ya. Nggak ada kalau orang kalau kemudian seorang pemimpin apalagi seorang kelas presiden datang mau mengecek gorong-gorong dan sebagainya itu bukan seorang presiden apalagi main bola di antar kampung itu bukan presiden kerjaannya kan gitu, tapi ya itu yang terjadi di Indonesia semacam itu. Mari kita bicara topik yang utama ya Mbak ya. Saya kira Iya. hari ini ada beberapa yang paling ramai dibicarakan oleh publik itu tentu saja surveinya Kompas dan sehari sebelumnya hari Sabtu kemarin itu Saifullah Dari Ahad Fatayat ya. ya. Saya cuma dapat audionya ya, saya nggak dapat videonya ya Mbak Agi ya. Dia bicara di mana di Bandung begitu ya. Ini kan ini adalah dia pemilik lembaga survei juga namanya Polmark ya. Yang di situ dia jelas menjelaskan bahwa soal elektabilitas yang selama ini coba dibangun oleh lembaga survei bahwa seolah-olah Prabowo Gibran itu tidak terkalahkan karena didukung oleh Jokowi itu sebuah ilusi karena faktanya memang tidak seperti itu gitu ya, karena sayang dia hasil survei dia belum bisa dipublikasikan karena dia kan mengaku bahwa itu ini kan dia termasuk salah satu lembaga survei yang selalu dengan ketika mempublikasikan hasil surveinya dia menjelaskan siapa kliennya. Kalau yang lain kan lembaga-lembaga survei itu dalam bahasa dia disebut selalu menyatakan bahwa itu hamba Allah yang membiayai. Karena ini penting untuk menjelaskan pada publik siapa yang membiayai survei-survei lembaga survei itu untuk menunjukkan independensi dari lembaga survei itu. Karena sudah bukan rahasia umum lagi bahwa lembaga-lembaga survei di Indonesia itu selain dia menjalankan survei, dia juga jadi konsultan politik dari tim pemenangan. Ini kan beda sekali dengan di Amerika. Misalnya kalau lembaga survei ya dia lembaga survei, kemudian tim pemenangan, tim konsultan dia tim konsultan itu ya tim konsultan sendiri. Kalau di Indonesia kan itu yang terjadi, makanya kemudian muncul Anda pasti tapi saya kira penonton kita udah nggak bingung ya, karena kenapa kok lembaga survei satu dengan yang lainnya yang mempublikasikan hasil surveinya pada bersamaan angkanya bisa berbeda-beda tergantung ya itu karena tergantung siapa yang memesan survei itu, dan biasanya mainnya itu macam-macam bukan aja margin errornya dimainkan sejak desainnya ya, sejak desain dari desain penelitian, desain surveinya, kemudian pengambilan sampelnya, dengan pengolahan datanya dan sebagainya, the QC-nya dan sebagainya itu
memang dimainkan sejak awal itu udah biasa lah, yang kita sebut sebagai how to lie with statistik, bagaimana bertindak bohong dengan statistik. Belum lagi kemudian penyajiannya. Kalau di media kita sebutnya sebagai bagaimana memilih angle-nya gitu ya. Tergantung dia bisa mengambil kesimpulannya seperti apa, tergantung pesanan dari lembaga surveinya itu. Ini menarik sekali sebenarnya, kalau mungkin sebagian dari Anda juga sudah mendengarkan audio dari EF Saifullah Fatah gitu, dan saya kira kemudian sebenarnya dengan cara yang berbeda itu juga muncul di survei Litbang Kompas ini gitu, Mbak Agi. Kami baru saja menyelenggarakan 32 survei di 32 provinsi. Baru saja selesai. Baru minggu yang lalu selesai diolah. Besok Senin saya bertemu dengan mitra kerja atau klien. Mudah-mudahan bersedia memenuhi permintaan saya untuk dipublikasi. Dan pada saat publikasi saya akan sebutkan siapa klien itu. Di Indonesia survei-survei tidak bertuan. Karena kalau orang mempublikasi survei dan ditanya siapa yang membiayai, jawabnya hamba Allah. Tidak ada yang mau mengaku. Survei 32 provinsi ini saya gunakan untuk mengecek ulang hal yang sama, bahkan saya perbesar. Ada pertanyaan soal keputusan MK dan nepotisme, ada pertanyaan soal IKN, dan pertanyaan tentang kehidupan saya perbanyak menjadi 8 isu, bukan hanya 5, dan ada 13 pertanyaan soal krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang di banyak tempat itu hilang dari diskusi, padahal itu salah satu agenda yang amat sangat serius di tempat kita. Yang saya mau bilang adalah tidak ada perubahan. Ternyata pemilih menganggap keadaan tidak baik-baik saja. Mereka menganggap hidup mereka susah. Maka saya bisa simpulkan tanpa harus berdebat dengan Pak Luhut. Karena ini 32 survei, satu surveinya 1.200 responden, jumlah respondennya adalah 1.200 kali 32, tinggal dikalikan. Kalau Pak Luhut ikut jadi responden, Pak Luhut boleh bicara. Tapi kalau tidak terambil random, ya Pak Luhut sama saja seperti kita. Ini suara rakyat, bukan suara penguasa. Dan nyatanya krisis kebijakan itu sudah terjadi. Apa krisis keempat? Inilah yang harus diperjuangkan, dan saya sebagai warga negara ingin memperjuangkannya dan mengajak teman-teman di sini untuk ikut memperjuangkannya. Namanya krisis elektoral. Jokowi harus kalah dalam pemilu 2024. Itulah target saya sebagai warga negara Indonesia. Jika tidak, maka pemimpin-pemimpin berikutnya akan menjadikan ini sebagai contoh. Tidak perlu 32 tahun untuk semena-mena di Indonesia. Cukup 9 tahun 1 bulan. Cukup 9 tahun saja. Cukup 8 tahun saja. Bahkan ada yang mengatakan cukup 5 tahun saja. Tergantung kapan pendukung Jokowi itu mulai bertobat. Itu hitungannya. Ada yang sampai 9 tahun 1 bulan. Itu artinya tobatnya bulan November kemarin ini. Terus 9 tahun 1 bulan. Saya adalah konsultan Jokowi di pemilu 2014. Saya tidak menjadi konsultan Jokowi atau Prabowo di 2019, dan saya memutuskan tidak jadi konsultan siapapun di 2024 supaya saya bisa ngomong begini. Di 2014 saya jadi konsultan Jokowi, pertobatan saya kurang dari 100 hari, yaitu ketika Mas Bambang Wijoyanto ditangkap. Lalu kemudian kita sama-sama waktu itu demo, saya dan teman-teman ke KPK, dan saya mengirimkan surat cinta yang sangat panjang SMS ke 3 orang, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Disitulah saya mengatakan, dan saya menggunakan Anda yang rupanya kalau dibaca orang Solo itu terlalu menyakitkan. Saya tunggu Anda tidak hanya sekedar jadi pemenang pemilu atau penghuni istana. Saya tunggu Anda saat ini menjadi kepala negara. Menjadi kepala negara itu tidak cukup menjadi non-partisan saja, tapi harus beyond partisan. Anda harus ada di atas semua orang, di atas semua golongan, dan selamatkan negara dan bangsa ini.
Saya tunggu sampai dengan siang dan sore, Anda harus berbuat sesuatu dalam krisis di KPK ini. Jika tidak, Anda sekedar penghuni istana dan pemenang pemilu presiden. Itulah isi SMS saya kira-kira. Sampai sekarang masih saya simpan. Dan ketika tidak ada apa-apa sampai sore, menurut saya tidak bisa saya mendukung lagi orang ini. Sudah cukup. Jadi buat saya usianya 100 hari kurang. Buat beberapa orang 9 tahun, 8 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah krisis elektoral harus terjadi bukan untuk mengalahkan Jokowi titik, dan tidak ada sesuatu yang pribadi dalam urusan ini. Ini urusan bagaimana Indonesia, demokrasinya dan masa depannya tidak boleh ada dalam titik balik. Ini urusan di mana Indonesia harus menyelamatkan sesuatu yang sangat besar, lebih besar dari satu keluarga, apalagi satu orang. Ini urusan yang tidak ada kaitannya secara pribadi dengan Jokowi. Jadi kalau ada, pasti ada intel polisi, intel tentara di tempat ini, mohon dicatat bahwa mereka yang berkumpul di sini, kami yang berkumpul di sini, tidak punya urusan pribadi dengan Jokowi. Urusan kami dengan Jokowi secara pribadi berakhir ketika dia jadi presiden. Karena pada saat itu, urusan pribadi dia sudah tidak relevan. Kalau dia keliru, maka kita harus bilang keliru. Kalau menurut kita dia harus jatuh, maka kita harus bilang dia harus jatuh. Kalau kita bilang dia harus berhenti, tidak boleh sampai 20 Oktober tahun depan, maka kita harus bilang itu. Dan itu tidak ada urusan pribadi. Jadi krisis yang keempat ini adalah krisis elektoral. Apakah ada peluang? Saya baru besok ketemu mitra kerja, kalau saja diskusi ini terlambat 2 hari atau 3 hari, mungkin saya bisa bocorkan angkanya. Tetapi baiklah, bismillah, saya sedikit-sedikit melanggar etika barangkali dengan mengatakan ini, karena presentasi ke klien belum, kok udah ngomong berkuar-kuar di Bandung. Tidak apa-apa. Ternyata menurut hitungan itu masih mungkin Prabowo Gibran dikalahkan. Data survei ini tidak bisa dibandingkan dengan satu survei nasional yang sekarang datanya beredar. Ini survei 32 provinsi. Yang satu provinsinya 1.200 responden, 6 provinsi yang tidak disurvei cuma Papua. Apa hasilnya? Prabowo Gibran di bawah 40%, tidak di atas 40%. Anies dan Ganjar di atas 20%. Teman-teman bisa hitung, tinggal belasan persen saja yang undecided. Yang menarik adalah di survei kami selalu ada pertanyaan, apakah pilihan ibu, bapak, saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Berapakah yang mengatakan sudah tetap? 46% saja. Tetapi ketika dicek, sisanya kemungkinan besar tidak memilih. Maka ditemukanlah angka sekitar 43% pemilih kita masih diperebutkan. Itu data pertama. Data kedua, tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang tinggi tidak sama dengan dua data, yaitu data pilihan terhadap Prabowo dan Gibran, dan data berikutnya adalah data tentang apakah Jokowi orang yang paling mereka dengar ketika mereka mau membuat pilihan politik. Kami buat pertanyaan itu. Di antara tokoh-tokoh berikut ini, termasuk ada jawaban lain-lain sebutkan, sehingga setiap orang bisa menyebutkan tokohnya sendiri. Kita masukkan daftar nama, tentu saja ada Presiden Jokowi di situ. Hanya 20% lebih sedikit yang mengatakan Presiden Jokowi yang mereka paling timbang ketika mau memilih. Jadi kalau ada lembaga survei yang mengatakan tingkat kepuasan Jokowi 80%, maka 80% pemilih akan dengar dia, itu survei yang tidak selesai. Yang karena tidak selesai, maka dengan mudah dipakai untuk menggiring secara keliru opini kita. Iya. Kalau yang di Bandung itu, kalau tidak salah temanya Manifesto Bandung, seperti itu ya Mas Irsu, dan kemudian diikuti juga oleh banyak tokoh begitu acara tersebut ya. Salah satunya adalah penanggapnya itu kalau tidak salah sebagai speakernya atau penanggapnya begitu. Jadi antara penanggap dan
pembawa begitu ya untuk speakernya itu sama-sama tokoh lah kalau saya lihat itu daftarnya. Dan kemudian kalau menurut EF memang agak berbeda dengan Kompas ya Mas Hersu. Kalau tidak salah untuk Prabowo Gibran itu sekitar angka 40-an dan kemudian untuk yang dua lagi itu 20-an gitu. Enggak. Dan kalau Kompas itu kan 39 untuk Prabowo Gibran dan kemudian untuk Anies itu 16% sekian dan kemudian untuk Ganjar dan Pak Mahfud itu 15% sekian gitu. Kalau di EF itu masih 20-an persen keduanya itu. Dan kemudian juga ini pemilihan lokasi untuk penelitian atau untuk survei tersebut yaitu 34 provinsi kalau tidak salah dari Ya, itu per dapil, jadi ya. polanya yang dilakukan oleh itu per dapil. Ya, karena memang ini, tapi sebenarnya kalau untuk survei Pilpres sebenarnya survei secara nasional oke, tapi kalau untuk Pileg itu memang yang akan lebih akurat itu kalau per dapil. Ya, karena kan kalau untuk Pilpres kan memang populasi secara nasional. Kalau untuk Pileg itu kan per dapil karena itu jumlah perolehan kursi sebenarnya itu ya. Betul. Mesti dilihat gitu, Mbak. Tapi walaupun dia ini untuk survei untuk capres maupun untuk caleg begitu ya, tetap saja ini lebih akurat saya rasa ya dan bisa tingkat kepercayaannya atau kredibilitasnya. Jelas, ya. Karena kita melihat itu per provinsi dan dikatakan oleh sampelnya ada berapa ya? 1000 berapa lebih besar lah daripada sampel secara nasional sekalipun. Biasanya sampel secara nasional ada yang 1250, 1300, di atas 1300 gitu ya. Kalau ini kalau tidak salah per daerahnya saja sudah sekitar segitu atau lebih begitu. Dan kemudian juga ini masih bersifat rahasia dan menurut EF ini kan dikemas dengan secara asli begitu ya, berdasarkan data asli dan bukan data yang dibuat-buat begitu kan. Dan dia juga rencananya kalau seandainya diperbolehkan oleh si pemesan tersebut dia kan akan membuka semuanya berikut dengan pertanyaan-pertanyaannya begitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang tidak menggiring opini begitu. Nah, kalau kita melihat biayanya sepertinya survei yang dilakukan oleh EF ini juga survei yang berbiaya besar begitu. Kalau seandainya sebelumnya itu kita tahu ya ada salah satu lembaga survei begitu yang ketika ditanya dia membutuhkan sekitar 300 juta untuk satu kali survei dan itu hanya untuk murni surveinya saja. Itu belum biaya untuk analisa datanya dan kemudian untuk biaya untuk publikasi di media begitu ya dan kemudian berbagai format publikasi lainnya. Jadi kalau seandainya itu dijumlahkan itu biayanya bisa sekitar 700 juta begitu. Pokoknya di atas 500 bahkan bisa mendekati 700 juta tergantung kepentingannya begitu ya, apakah hanya akan dipublikasikan secara press release terus atau kemudian diolah-olah kembali dan sebagainya untuk kepentingan public opini, untuk menggiring public opini dan sebagainya. Jadi memang survei ini tricky banget ya Mas Hersu ya. Dan kalau kita lihat itu undecided voternya di survei dari EF ini lebih mengkhawatirkan lagi begitu ya untuk mereka yang ingin satu putaran karena kalau tidak salah ketika ditanya apakah dia masih bukan undecided voter tapi dia yang masih bisa kemungkinan berubah begitu ya. Ketika ditanyakan militansi pemilih lah itu ya kalau militansi betul, militansi pemilih itu masih 40% lebih. Ini kan bahaya sekali walaupun Prabowo ini surveinya ada di sekitar 40% dan sementara yang dua lagi itu sekitar 20, tapi kalau militansi masih tidak militan seperti ini kemungkinan di putaran keduanya begitu untuk kemudian dikalahkan seperti misalnya Pilkada DKI ini masih sangat besar kemungkinannya. Ya, dan ini penting ya, apalagi karena menyinggung soal militansi pemilih itu berkaitan dengan nanti kita bahas juga, tapi ya ini kita singgung sebentar blunder-blunder yang dilakukan oleh Gibran ya. Saya kira membuat blunder-blunder dari Gibran ini dan juga sikap dia yang tidak mau datang ke debat-debat itu bisa saya meminjam istilah yang disampaikan oleh seorang pakar komunikasi dari Universitas Negeri Solo itu sebagai membuat orang ilfeel gitu ya. Artinya kalau orang hilang feeling gitu ya orang nggak akan memilih. Jadi saya kira sebenarnya kalau kita ngomong data yang ya faktual tentang apa yang terjadi, benar kesimpulannya bahwa peluang dari Prabowo Gibran untuk dikalahkan itu masih sangat besar gitu, meski kendati dia ditopang oleh tapi bukan kendati, tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana ketika kekuasaan itu nanti bermain gitu ya dengan menggunakan segala macam cara mulai dari aparat penegak hukum sampai lembaga penyelenggara pemilu dan
soal lembaga kalau aparat penegak hukum yang sering disebut oleh PDI kan sekarang Aiman tuh sampai dilaporkan oleh timnya, saya kira relawannya Prabowo Gibran ya. Saya tidak tahu siapa yang melaporkan Aiman itu kan berkaitan dengan netralitas polisi ya. Kalau di situ jelas ya, dan itu juga pernah disoal ketika Fadil Imron, Kabahar-Gam Polri rapat kerja dengan Komisi 3 pada waktu itu ya Mbak Agi ya. Nah, sementara kemudian kalau soal netralitas aparat penegak hukum kan kita aparat penyelenggara itu kan sudah muncul soal Bawaslu, sikap KPU dan sebagainya yang terkesan memang melindungi Gibran. Jadi tanda-tandanya untuk kecurangan itu memang cukup besar, dan saya kira itu tadi untuk mengejar defisit suara dan target satu putaran. Tapi hampir dipastikan bahwa target satu putaran itu berat sekali untuk dilakukan, dan makanya kemudian kita tidak heran kalau Anies setiap kali ditanya soal survei kemana-mana kan dia selalu senyum karena berdasarkan pengalaman di Pilkada DKI Jakarta Mbak ya. Pada waktu itu kita review kembali apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 itu kan ada 3 pasang juga seperti sekarang ini. Ada Agus Harimurti berpasangan dengan Silviana Murni ya kalau nggak salah ya. Kemudian Jarod Ahok, dan kemudian Anies dengan Sandiaga Uno. Pada waktu itu yang pertama hasil awal menunjukkan bahwa Agus Silviana Murni itu akan menang ya, dia akan setidaknya masuk 2 putaran, dan pada waktu itu yang jadi konsultan dari Agus Harimurti dan Silviana Murni adalah LSI-nya Denny J.A. Sama seperti sekarang, waktu itu Denny J.A. juga memperkirakan bahwa Anies Sandiaga Uno itu akan terlempar dari putaran pertama. Ternyata kemudian yang terlempar itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Dan seperti kita tahu kan kemudian di sana di DKI Jakarta itu yang pada putaran kedua kemudian Anies Sandiaga Uno menang pada putaran kedua dengan margin yang sangat besar ya, karena sekitar 15,7% kalau nggak salah, pokoknya 2 digit lah itu menang atas pasangan Ahok dan Jarod. Dan sekarang ini LSI Denny J.A. itu menjadi konsultannya dari Prabowo Gibran yang bolak-balik selalu menyatakan menang satu putaran, antara lain kan lembaga ini ya Mbak Agi ya. Nah, situasinya sekarang ternyata sudah terkonfirmasi oleh Kompas juga bahwa yang sekarang justru yang peluangnya bakal tersingkir dari satu putaran kedua itu adalah Ganjar dan Mahfud gitu, karena angkanya jeblok banget ini kok, angkanya kalau terkonfirmasi oleh Kompas itu tinggi banget ya angkanya, dari yang pertama turun kemudian sekarang ini justru dia paling rendah. Kan tadinya dia kalau menurut survei Kompas bulan Agustus kalau tidak salah itu Ganjar tuh jauh lebih tinggi dibandingkan Pak Prabowo kan begitu ya, Anies jauh sekali. Tapi sekarang kok tiba-tiba bisa melorot jauh banget, ini juga sebuah keanehan, meskipun saya kira kita bisa menjelaskan waktu kemarin kita singgung ketika kenapa kok tiba-tiba Ganjar pergi ke IKN. Dan kemudian saya membuat konten bahwa Ganjar sudah menyerah, walaupun menurut saya itu sangat disayangkan karena dengan dia menyatakan bahwa dia akan mendukung sepenuhnya pembangunan IKN, ya nggak mungkin itu membuat Jokowi kembali mendukung dia, karena di situ sudah ada Prabowo Gibran gitu Mbak Agi. Iya ya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau tadi Mas Hersu menggambarkan ini kemungkinan bisa saja terjadi apa yang terjadi di DKI begitu. Ya kita melihat saja ketika di DKI itu kan ada 3 yang diberikan kartu merah ya Mas Hersu, yaitu ada SMRC, kemudian indikator nih Burhanuddin Muhtadi ya, dan juga Carta Politika ini Yunarto Wijaya ya, dan sementara kalau sekarang ini sudah menyatakan diri tidak aktif begitu ya di media sosial begitu kan Yunarto Wijaya ini, karena katanya mendapatkan ancaman begitu. Dan kemudian juga ada kartu kuning gitu juga ada, dan kemudian yang kartu biru itu yang menggambarkan survei yang sebenarnya lah, kurang lebih demikian. Kalau kartu kuning ini diberikan kepada lembaga survei yaitu yang sangat aktif pada putaran pertama, misalnya seperti ini sekarang putaran pertama itu sangat aktif, tapi kemudian dia mengetahui berdasarkan hasil surveinya bahwa orang yang dia menangkan begitu ya di putaran pertama itu ternyata akan kalah di putaran kedua, sehingga dia membuat sebuah survei tapi tidak dia publikasikan. Itu tidak boleh, itu tidak fair begitu kan. Nah, ini antara ini kalau tidak salah itu Kompas ya Mas Hersu ya. Ada tulisan lama saya soal ini ya. Ya, tulisan lama saya, misteri menghilangnya lembaga survei gitu ya, karena agak aneh pada Kompas. Nah, ini saya kira kita penting catatan kritis pada Kompas.
itu pernah sejarahnya Kompas di Pilkada DKI itu dia aktif mengeluarkan lembaga survei, tapi ketika pada putaran pertama, tapi ketika pada putaran kedua tiba-tiba dia tidak mempublikasikan hasil survei, agak nggak mungkin gitu. Justru lembaga survei itu pasti dia akan penting, apalagi sekelas Kompas, penting untuk terus mempublikasikan hasilnya dan pada putaran kedua tiba-tiba hilang itu Kompas. Nanti kita bisa tampilkan linknya ya, tulisan lama saya tentang misteri menghilangnya lembaga survei itu, dan yang termasuk di situ adalah Kompas gitu ya. Kalau tidak salah di Kumparan ya Mas Hersu ya? Banyak sebenarnya tulisan saya pada waktu itu kan saya masih sangat aktif menulis, dan kemudian diambil puluhan saya kira media online yang mengambil tulisan itu. Jadi di Kumparan ada, di media-media lain juga ada soal misteri menghilangnya lembaga survei itu, Mbak. Jadi tetap kita penting ingatkan bahwa untuk membaca hasil lembaga survei itu kita mesti kritis gitu untuk melihat kemana sih afiliasinya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau pemberitaan-pemberitaannya ya Kompas sih sebenarnya cenderung lebih pada Ganjar Mahfud ya, Mbak Aninya ya, tendensi pemberitaannya. Dan kalau sekarang dia menempatkan Ganjar dan Mahfud itu di paling buncit, ya menurut saya itu udah lampu merah untuk pasangan Ganjar Mahfud. Dan tapi saya ingin mengingatkan harus semangat, nggak boleh gitu, nggak seru kalau belum udah lempar handuk Ganjar dan Mahfud ya. Harus terus maju, karena 3 pasang ini menjadi seru pemilu. Kalau cuma jadi 2 putaran ya nggak akan seru pilpres kali ini gitu. Iya, betul sekali. Jadi ini saya googling lagi ya berita yang lama. Jadi mereka yang diberikan kartu kuning yaitu CSIS, kemudian Litbang Kompas, Poll Tracking, dan juaranya itu adalah Populi Center. Populi Center ini sebenarnya kalau setiap lembaga survei ini kita bisa lihat kok jejaknya, siapakah pemiliknya, siapa pendirinya, afiliasinya kemana. Kalau tidak salah Populi Center ini memang relawan dan pendukung berat dari Pak Jokowi begitu ya. Dia kalau tidak salah pendirinya ini juga berasal dari Jogja begitu. Dan kemudian dia juga mendapatkan ini sebagai komisaris BUMN lah. Malah kalau tidak salah sekarang salah satu BUMN yang paling besar dan paling strategis juga dia pegang begitu, pendiri dari Populi Center ini. Atau disalah Main ID itu atau Mineral gitu ya, Mineral Indonesia itu juga sekarang komisarisnya dia begitu. Nah, jadi kita juga melihat sekarang hasil-hasil dari lembaga survei yang sekarang ini tahun 2023 dan nanti 2024 ini menjelang pemilihan yang pertama ini tentunya akan makin masif begitu. Tapi kalau seandainya kemarin kita lihat hasil dari pernyataan dari Saifullah Fatah begitu ya Mas Hersu, itu memang cukup mengejutkan begitu ya. Dan kalau kita lihat memang tajuk dari namanya undangannya Pasamuan Masyarakat Sipil Jawa Barat ini yang menyoal rungkatnya demokrasi dan mundurnya reformasi ke titik nol manifesto Bandung begitu, mereka mengatakan ini. Memang kita lihat narasumbernya Mas Hersu, ada Saifullah Fatah, Eros Jarot, Eri Riana Harjapamekas, Faisal Basri, Ikrar Nusa Bakti, Suwaldwi Harijanti. Masih banyak lagi, ada Usman Hamid dan lain sebagainya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh ini memang kan tokoh-tokoh yang tadinya mendukung Pak Jokowi ya. Kecuali kalau dia mengatakan bahwa pada 100 hari pertama kurang lebih begitu dia sudah mundur dari dukungannya kepada Dia pendukung juga sebenarnya. Dia pendukung Pak Jokowi. Sebetulnya pendukung karena dia mengaku sebagai konsultan politik Pak Jokowi di tahun 2014 demikian. Nah, tapi kalau tokoh-tokoh yang lain seperti ini Eros Jarot ini udah berkali-kali dia juga tadinya dari PDIP begitu, belakangan ini di berbagai podcast dia walaupun dia sudah tidak di PDIP begitu kan, tapi dia tetap sebagai pendukung berat Pak Jokowi. Kemudian Eri Riana Harjapamekas ini juga dia belakangan mengakui bahwa dia diprank begitulah oleh Pak Jokowi pada saat keputusan MK, karena sebelum keputusan MK dia bertemu Pak Jokowi menanyakan bagaimana pendapat dari Pak Eri mengatakan ya bahwa hasil keputusan MK nantinya kalau seandainya pun itu meloloskan, Gibran tetap jangan maju. Kemudian Pak Jokowi mengatakan kepada Pak Pratikno, ya Mas Pratikno tolong dicatat itu. Dia kira itu akan didengarkan dan akan dilaksanakan, ternyata tidak. Itulah yang bikin kemudian mereka rame-rame bersama Gunawan Muhammad dan sebagainya membuat deklarasi Juanda. Nah, belakangan ini bagian dari deklarasi Juanda itu Mas Hersu, seperti Mas Hersu tadi mengatakan kan dilaporkan itu banyak ya dari pihak Ganjar Mahfud begitu pendukungnya mereka. Belakangan yang rame ini kan juga yang cukup mengejutkan pelaporan atas
Butet Kartarejasa begitu kan, yang dia mengatakan bahwa dia diintimidasi. Dia mengatakan intimidasi itu adalah dengan menandatangani surat di mana dia tidak boleh menyinggung soal-soal politik lah dalam pementasannya di Taman Ismail Marzuki tanggal 1 dan tanggal 2 Desember yang lalu. Dan kemudian ini memang kalau saya melihat Mas Firsu seperti pelaporan, misalnya berbagai pelaporan ke KPK, pelaporan ke Bareskrim, juga pelaporan di saat ini Butet ini kalau tidak salah juga di Bareskrim begitu kan. Ini pola-polanya seperti yang dilakukan pada masa lalu oleh oleh Cyber Indonesia. Cyber Indonesia ini isinya adalah Abu Janda, terus kan para relawan Pak Jokowi lah begitu ya. Dan kemudian beberapa orang dari PSI dengan latar belakang hukum begitu kan. Itu masuk ke situ dan kemudian yang dilaporkan ini banyak para ulama, banyak juga para pendukung Pak Prabowo zaman dulu tahun 2019 gitu ya. Pendukung-pendukung 02 ini banyak sekali yang dilaporkan begitu ya. Dan kemudian ya sekarang sepertinya mereka sudah tidak eksis lagi begitulah di Pilpres kali ini tahun 2023-2024 ini. Nah, sementara kalau yang ini saya perhatikan ini lisan ini memang apa pendirinya itu adalah Hendarsam Marantoko begitu ya. Kalau orang melihat mungkin latar belakangnya oh ya ini ada yang melaporkan, mungkin sekelompok orang pendukung dari Pak Prabowo melaporkan. Tapi kalau saya lihat kedudukan dari Hendarsam Marantoko ini pimpinan dari Lisan yaitu kelompok apa namanya advokat begitu sejumlah advokat ini dia juga memang adalah ketua dari Gerindra Mas Hersu. Jadi memang ini dari pihak Pak Prabowo saya rasa walaupun dia melaporkan dengan atas nama masyarakat, atas nama advokat begitu ya. Tapi baju dia sebagai ketua DPP Gerindra itu tidak bisa kita lepaskan. Jadi ini memang yang melaporkan Aiman begitu ya. Ini kan juga ada beberapa juga yang melaporkan Aiman begitu. Saya tidak tahu yang terdaftar ada berapa begitu di Bareskrim. Tapi artinya ini memang perseteruan atau peperangan gitu ya antara kubu Pak Prabowo dan kubu dari Ganjar Mahfud ini memang keras sekali Mas Hirsu saat ini. Iya. Oke, ya. Jadi dari sini kita jadi mulai dapat gambaran kan seperti apa ya pemilu dan kita tahu ya biasanya kan ada kecenderungan kalau elektabilitas seseorang itu merosot apalagi menjelang pelaksanaan itu dia akan makin turun. Dan kemudian sementara yang naik itu akan terus naik. Nah, kalau kita lihat di sini kelihatannya memang yang disebutkan naik terus itu ada pasangan Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin, sementara yang turun adalah pasangan Ganjar dan Mahfud. Tapi saya menduga keras karena blunder-blunder yang dilakukan oleh Gibran itu akan mendiskon sangat banyak gitu elektabilitas dari pasangan Prabowo dan Gibran karena kan kita lihat kan blunder-blundernya masih terus bermunculan. Akhirnya menjelaskan kepada kita kan Mbak, mengapa kemarin kan kita bertanya-tanya, kenapa ya kok pasangan Gibran dan Prabowo memutuskan untuk tidak mengambil cuti kampanye gitu dan mereka hanya memutuskan mungkin dalam satu pekan hanya 1-2 kali saja cuti dan hanya akan berkampanye pada akhir pekan saja pada hari dari Sabtu dan Ahad gitu dan juga hari-hari libur ya karena semakin Gibran itu berkampanye ya itu saya kira dia akan semakin membuat elektabilitas pasangan Prabowo dan Gibran ini akan merosot gitu. Nah, saya kira kita masuk ke wilayah itu sekarang Mbak ya yang Anda sebut tadi cerita-cerita blunder-blunder tadi itu gitu Mbak ya. Iya ya, dan saya rasa ini saling berkaitan ya, karena blunder-blunder ini akan menjadi komponen dari apa yang dikatakan oleh Saifullah Fatah yang bahwa Jokowi harus kalah begitu kan Mas Hersu. Itu apa pernyataan yang dahsyat banget kalau menurut saya begitu. Dan Jokowi harus kalah ini kan harus menuju kekalahan untuk ke sana itu harus melalui ada variabel-variabel lah begitu yang menyusun kekalahan tersebut begitu. Dan kalau Mas Hersu ini sedikit lagi dulu, ini pernyataan dari EF ini kalau melihat kondisi sekarang masih bisa diwujudkan ya kira-kira Mas Hersu? Sangat, menurut saya masih sangat bisa diwujudkan karena sejak awal saya juga yakin bahwa ini kan gini, salah satu indikatornya ya kenapa kemudian sangat bisa diwujudkan itu kan pendukung dari Pak Jokowi itu tidak sekuat dulu lagi begitu ya. Pernah beberapa waktu yang lalu kan Kompas juga menerbitkan sebuah hasil survei yang menunjukkan bahwa orang yang akan memilih calon yang di endorse oleh Pak Jokowi itu hanya 19,1% gitu ya. Ya, nah, kalau nyebutnya berapa 20%-an gitu ya. 20%-an. Ya, 20%. Artinya sebenarnya beda dengan yang sering gembar-gemborkan oleh lembaga survei bahwa seolah-olah
tingkat kepuasan dari Pak Jokowi itu sekitar sekarang 81% kalau nggak salah, itu tertinggi sepanjang sejarah. Itu kan akan terkonversi menjadi pendukung. Itu enggak juga gitu. Karena itu dua hal yang berbeda. Apalagi kita tahu bahwa survei-survei yang dilakukan menunjukkan tingkat kepuasan itu kan setelah mereka dibagi BLT-nya gitu ya. Setelah dibagi BLT ya orang menyatakan puas. Tapi apakah kemudian mereka tidak punya persepsi yang lebih di luar persoalan kepuasan? Itu dua hal yang berbeda dengan realitas yang mereka hadapi sehari-hari gitu. Bahwa harga-harga semakin mahal, kehidupan makin susah, dan itu kan terkonfirmasi dari adanya seorang bapak yang menikam perutnya sendiri di NTT karena tidak bisa membelikan beras keluarganya. Ada kasus di mana di Jagakarsa gitu, ada seorang bapak yang membunuh 4 orang anaknya masih balita karena depresi, dia tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Ya, ini kan fenomena yang ini fenomena gunung es gitu, Mbak, yang saya kira mereka pasti makin lama makin kecewa terhadap pemerintahan ini, dan mereka ingin gantinya gitu. Dan kemudian yang juga saya kira menjadi faktor utama kan, Pak Jokowi ini kan posisinya semakin melemah karena banyak sekali pendukung loyalnya gitu. Bahkan ada orang, saya melihat dalam satu, kemarin juga kita singgung orang seperti Andrinov Caniago misalnya, dulu menteri, ini seorang akademisi dari Universitas Indonesia yang pernah jadi menteri dan kepala Bappenas, yang dia ini pertama kali mendampingi Pak Jokowi dari Solo, itu juga sudah mundur, sudah mulai nggak dukung Pak Jokowi lagi. Kemudian ada yang kita singgung dulu kalau kita ngomongin soal medsos, awal-awal medsos itu Jasmev waktu itu ya, Kartika Jumadi yang juga asal Solo, itu juga sudah mengkonfirmasi dia tidak mendukung Pak Jokowi. Jadi sebenarnya yang pendukung Pak Jokowi itu yang tinggal beberapa yang tersisa gitu. Dan mengapa menjelaskan kemudian sekarang setiap kali ada berita-berita dari istana yang membantah itu adalah ke koordinator staf khusus namanya Ari Dwi Payana, yang selama ini nggak pernah kita dengar namanya, India terus yang muncul. Jadi sebenarnya penopang dari Pak Jokowi itu semakin lemah. Orang seperti yang Anda sebut tadi yang bicara di Bandung, Profesor Ikrar Nusabakti, ini kebetulan ini guru saya di UI ya ketika di sana, dan kemudian kan beliau pernah jadi duta besar di Tunisia gitu. Dan dia ini juga orang yang sangat aktif bicara di mana-mana untuk mendowngrade Pak Jokowi. Dan ini saya kira mungkin kalau dia ngomong bahasa anak-anak mahasiswa sekarang dari muak dan jijik lah gitu kira-kira. Memang menurut saya situasinya ini rawan, dan saya melihat bahwa angin perubahan itu sudah mulai berembus begitu ya. Dan belum lagi kalau kita ngomong situasi yang terjadi sekarang ini ya menunjukkan tanda-tanda bahwa kalau kita ngomong Prabowo Gibran itu ya Pak Jokowi itu bisa dikalahkan pada Pilpres kali ini gitu. Iya, betul sekali Mas Ersu. Itu adalah orang-orang tokoh-tokoh yang namanya sering kita dengar ya. Sementara sahabat-sahabat Pak Jokowi sendiri juga orang-orang yang mungkin namanya tidak kita dengar, tapi mereka sangat aktif gitu. Justru mereka ini yang banyak menentukan. Itu seperti misalnya disebut nama Anggit Nugroho, begitu ini disebutkan oleh Tempo juga sudah pernah mengungkap, dan kita juga konfirmasi sendiri kepada teman-teman di istana, itu juga sudah mengundurkan diri. Begitu juga dengan temannya Ulin Yusron ya kalau tidak salah, itu juga dia kan pendukung berat dari Ganjar gitu. Ini kedua orang ini mungkin namanya tidak begitu dikenal, tapi dia sangat berperan di medsos begitu. Dan kalau Anggit ini kan tidak salah posisinya adalah sebagai sekretaris pribadi dari Pak Jokowi. Dan mereka ini sebenarnya adalah orang-orang media juga ya, karena ikut dari sejak mereka konsultan politik dari Pak Jokowi dari sejak Pak Jokowi itu ada di Solo sebagai wali kota. Begitu ketika Pak Jokowi ini berjalan running untuk gubernur DKI Jakarta, begitu mereka ikut juga membidani itu. Dan kemudian 2014 2019 ini tetap mereka luar biasa begitu mendampingi Pak Jokowi ini. Bahkan kalau kita lihat terakhir pertemuan Ulin Yusron yang terlihat sangat intim itu ada di Pak Jokowi ketika bersama para influencer, begitu ada di mempromosikan MRT kalau tidak salah ya, MRT atau LRT saya lupa, LRT kalau tidak salah ya. LRT. Sebelum WUS gitu, sebelum kereta cepat itu kan pada tanggal 10 Agustus Pak Jokowi itu pagi-pagi begitu pergi bersama para artis dan influencer. Nah, salah satunya itu adalah Ulin Yusron begitu, yaitu orang dekat. Dan saya lihat juga mereka ini adalah kalau saya lihat artikel-artikel lama seperti Anggit Nugroho ini adalah orang yang pikirannya itu cukup cerdas gitu untuk mengangkat Pak Jokowi soal kesederhanaan, soal apa dan sebagainya. Seperti misalnya Pak Jokowi pergi ke daerah, itu dia yang menyusun di sana nanti
siapa saja apa namanya, jadi seperti sutradara atau produser begitulah. Jadi nanti suasananya akan dibikin seperti apa, siapa saja yang bertanya, kira-kira akan diarahkan kemana, pertanyaannya apa dan sebagainya. Jadi seperti dia mengirimkan tim advance begitu. Nah itu sudah diakui oleh beberapa orang yang ada di sekitar istana. Jadi ada tangan-tangan senyap yang selama ini memang tidak terlihat tapi membranding sosok Pak Jokowi. Nah mereka ini sekarang sudah meninggalkan Pak Jokowi. Seperti Ya, Ulin Gibran ini malah lebih dahsyat lagi. Dialah yang membuat begitu pada tahun 2014 ya Mas Hersu. Itu dia membuat meme dari Pak Prabowo, yaitu Pak Prabowo digambarkan sebagai Hitler, dikasih kumis gitu ya, seperti halnya Hitler begitu dan sebagainya, karena ya Pak Prabowo identik dengan peristiwa masa lalu soal penculikan. Tapi Pak Prabowo ketika itu memaafkan hal tersebut walaupun itu menjadi viral sekali begitu. Nah inilah orang-orang dekat Pak Jokowi yang membranding Pak Jokowi, membuat framing tentang Pak Jokowi begitu ya, yang kemudian memang sukses untuk keterpilihan Pak Jokowi. Ini ya, sekarang semua sudah meninggalkan Pak Jokowi begitu ya Mas ya. Yerso. Satu lagi hal yang kita lupa tadi, faktor apa ya? Faktor swing voter tadi ya, yang kita Betul. belum elaborasi ya, kan kita tadi singgung di awal ya soal kalau Kompas nyebutnya berapa? 28, sekian persen gitu ya, Mbak ya, angka swing Betul, voter ya. 28 sekian persen Hmm. itu menurut Kompas, sementara menurut AF Saifullah Fatah yaitu Polmark yaitu 40% sekian gitu. Ya, dan Yang ini ternyata yang tidak militan begitu ya ya. 40%. Jadi ini swing voter ini kebanyakan ini ada generasi muda di situ ya, generasi muda dan kalau kita lihat gerakan mahasiswa ini hampir semuanya sekarang semua ingin ya mengakhiri kekuasaannya Pak Jokowi sekarang juga, bahkan kalau mereka tidak sabar menunggu dari Pak Jokowi untuk segera turun. Cuman bedanya mungkin swing voter ini, tapi kan mereka ini ada sebagian besar sampai hari ini kebanyakan golput gitu ya targetnya. Tapi saya kira kalau mereka inginkan perubahan, mereka tidak boleh golput gitu. Mereka harus menyatukan suara mereka dalam gerakan perubahan itu yang, dan sebenarnya ini ada pawangnya nih kalau di kelompok ini swing voter itu hasil sebuah survei dari sebuah fakultas psikologi sebuah kampus ternama gitu. Saya nggak boleh nyebut nama kampusnya karena ini tidak dipublikasikan begitu ya Mbak ya, dan itu juga pesanan dari lembaga tertentu juga di pemerintahan gitu, menyebutkan bahwa Bung Rocky Gerung itu faktor yang sangat besar berpengaruh terhadap keputusan para swing voters ini dalam mengambil keputusan. Kalau nggak salah seingat saya urutan pertama itu, mudah-mudahan saya tidak salah, itu Rocky Gerung, kemudian ada situ Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat itu juga sangat besar pengaruhnya. Jadi ini menarik sekali Mbak. Jadi sebenarnya masih sangat rentan posisi Prabowo Gibran ini, apalagi kalau Anda tanya apakah bisa dikalahkan, seperti yang dikatakan kalau EF kan harus dikalahkan gitu. Kemudian kita mungkin lebih pertanyaan kita lebih pada hipotesis apakah bisa dikalahkan. Indikatornya untuk dikalahkan itu masih sangat kuat. Cuma sekali lagi faktor bahwa mesin kekuasaan ada di situ itu yang saya kira nggak bisa kita abaikan. Tetapi kan kita tahu juga bahwa dalam elemen-elemen aparat penegak hukum, TNI, Polri dan sebagainya, kan elemen-elemen yang progresif, yang demokratis dan sebagainya itu besar juga di situ ya, kekuatan mereka besar. Jadi saya kira mereka juga ya tidak akan tinggal diam. Kita melihat ada macam bahwa demokrasi di Indonesia itu dibawa ke jurang kematian oleh ketubir kematian oleh Pak Jokowi saat ini gitu. Iya, iya, betul Mas Ersu. Kita melihatnya seperti itu ya. Dan kemudian ya sekarang ini posisinya seperti yang dikatakan oleh F tersebut, begitu. Saya rasa itu adalah posisi yang posisi senyapnya ya seperti itu kenyataannya, begitu kan? Ya. Jadi pokoknya jangan baca saya mesti, dan saya kira nggak perlu saya sampaikan teman-teman penonton off the record kalau membaca publikasi hasil survei ya jangan terlalu terpengaruh begitu ya, anggap seneng-seneng. Kalau saya hampir pasti saya skip saja kalau ada lembaga survei, dan apalagi saya tahu bahwa dia bekerja untuk salah satu paslon begitu ya. Tapi untuk Kompas itu menarik untuk kita perhatikan karena bagaimanapun juga dia mempertaruhkan dong kredibilitasnya, walaupun kita tahu dia juga pernah melakukan hal-hal yang dalam tanda petik tidak terpuji dalam publikasi survei yang itu salah satunya yang tadi kita singgung pada Pilkada DKI Jakarta.
gitu ya, Mbak. Iya, 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 iya. Ya. Iya, menarik memang, selalu menarik memperhatikan Kompas karena ini kan memang media besar begitu ya, Mas Setu, dan kemudian juga apa namanya, memiliki pengaruh influencing gitu kan. Karena Kompas ini tidak hanya Kompas di pusat, yang di YouTube itu kan ada Kompas TV, kemudian jaringannya yaitu Tribun News, Tribun ini ada di setiap daerah juga begitu kan, nasional maupun ada Tribun Timur, ada Tribun Pontianak, apa dan sebagainya. Dan biasanya kalau saya perhatikan setiap sesuatu yang dikeluarkan oleh Kompas itu kemudian amplifikasinya sangat masif. Jadi satu berita saja bisa menjadi dari berbagai angle begitu kan. Ini kebetulan ketua atau kepala dari Litbang Kompas ini teman saya sendiri, Mas Yesul, dulu satu angkatan ini ketika Siapa? Bambang Setiawan ya? Bestian Nainggolan. Oh, Bestian Nainggolan. Oh iya, yang Iya, menuliskan yang baca tadi saya yang baca artikelnya Bambang Setiawan ya di Iya, iya, iya. Iya, Ya. iya, iya, betul. Oke, sekarang kita beralih ke blunder-blunder dari Gibran ya, Mas Ersu. Ya. Oke, silakan Mbak Agi. Ini spesialisnya Mbak Agi. Iya, jadi Gibran ini yang terakhir blundernya itu terjadi di Ciliwung ya, Cilincing, Jakarta Utara. Ini sebenarnya kunjungannya yang berikutnya karena sebelumnya kan dia pernah ke Penjaringan kalau tidak salah ya, Mas Ersu, di Penjaringan juga. Nah, sekarang ini ke Cilincing begitu kan. Ya seperti biasa bagi-bagi buku, bagi-bagi susu seperti itu begitu. Tapi yang menarik adalah ketika dia melakukan orasi. Sebelum berorasi ini kan dia mengunjungi lantai 2 sampai ke lantai 2 dari rumah susun tersebut. Kalau teman-teman off the record belum tahu, rumah susun Cilincing itu kalau tidak salah tahun 90-an, mungkin 95 lah gitu. Karena waktu itu saya masih jadi wartawan awal-awal begitu ya. Dan kemudian isinya itu memang kebanyakan adalah buru-buru bongkar muat di pelabuhan begitu, Mas Ersu. Nah, ini yang dijanjikan oleh Gibran akan diberikan sertifikasi begitu. Jadi kalau seandainya mereka sudah bersertifikasi itu akan lebih menjual lah, mereka akan bisa lebih eksis gitu. Nah, Gibran ini dalam orasinya begitu ya, yang sudah disiapkan, malah ini yang menjadi MC atau moderator saya lihat ini lebih sebagai orator. Saya rasa dia suka membuat di antara para nelayan atau para buruh atau apa dan sebagainya ya sekitar situlah pekerja-pekerja pelabuhan, mungkin dia sering tampil gitu ya, karena dia terlihat lebih percaya diri, suaranya lebih keras dan sebagainya. Jadi memang kita yang melihat terkesan sesudah MC itu memberikan mic-nya kepada Gibran, kesannya adalah justru jomblang begitu ya, Mas Ersu. Karena Gibran ini kemudian kita tahu intonasi suara Gibran yang tidak begitu meyakinkan, kemudian lama dan sering patah apa dan sebagainya. Kita mungkin lebih baik kita melihat rekamannya aja deh, Mas Ersu. Itu oleh orang-orang dari tengah. Pemerintah pun seakan-akan nggak tahu mau menahu bagaimana nasib kita. Mereka kata, betul kamu? Ya kan? Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Dipersilakan. Depan duduk dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak ya dari belakang ya? Kedengeran nggak, Bu? Depan duduk. Tes. Cek. HP. Bapak Ibu, selamat siang. Sehat semua ya. Terima kasih sekali warga Rusun Cilincing. Ini saya ada 2 poin yang ingin disampaikan, 2 poin saja. Masalah sertifikasi profesi. Itu kan yang ditunggu-tunggu. Lalu nanti saya sudah bicara dengan perwakilan buruh yang ada di sini. Nanti kita ini ya, nggak usah nunggu pemilu, kita nanti gotong royong ini ya sedikit membersihkan dan mempercantik rusunnya ya. Nggak usah nunggu siapa yang menang siapa yang kalah, nanti biar gotong royong aja ya. Gotong royong bukan dari saya ya, gotong royong.
dari relawan, dari warga semuanya gotong royong. Nanti nggak usah nunggu pemilu ya. Soalnya apa sudah urgent sekali. Bapak Ibu tadi saya kan bilang masalah sertifikasi profesi ya. Yang jelas itu nanti akan kita dorong, akan kita berikan atensi khusus. Itu nanti kalau sudah kita dorong otomatis kesejahteraan juga terjamin. Itu ya ibu-ibu ya, bapak ibu-ibu. Bapak ibu-ibu di sini ada anak-anak yang stunting nggak? Sehat semua ya? Ada beberapa, oke. Nanti kita berikan atensi khusus juga ya. Bentar, oke. 7 orang. Di sini ada berapa kakak? Total 4 ribuan, berapa ya? 4 ribuan kakak ya, oke. Oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu, ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Tajam loh. Ya, dengar nggak? Tajamnya di mana? Iya, oke. Jadi seperti itu Mas Hersu. Jadi kalau kita begitu mungkin hanya sekitar 2 sampai 3 menit begitu ya orasi dari Gibran ini, padahal sudah ditunggu oleh ratusan orang begitu apa yang ingin dia katakan. Jadi dia antara lain dia juga selain soal sertifikasi tadi begitu ya, dia juga menjanjikan untuk membuat renovasi semacam itu. Renovasi, membersihkan rusun yang memang sudah berdiri selama puluhan tahun tersebut dan sebagainya, dan kata dia ini tidak perlu menunggu pemilu. Jadi dia mungkin mengatakan akan mengirimkan orang relawan atau apa begitu untuk memperbaiki rusun tersebut, untuk membersihkan dan kemudian memperbaiki rusun tersebut. Nah, kita tunggu nih benar atau tidak nih. Tapi yang jelas ketika Gibran tadi hanya berorasi 2 sampai 3 menit itu rasanya cukup mengecewakan mungkin ya, sehingga MC sampai mengatakan tidak ada dialog, soalnya tidak ada dialog. Iya. Iyalah, kok cuma gitu aja kira-kira gitu ya. Kalau di Jawa orangnya akan ngomong gitu ya. Dan dia mungkin ini ya ini mohon maaf bukan berarti kita mungkin underestimate orang-orang seperti ini, apalagi yang kerja buru-buru di pelabuhan dan sebagainya, mungkin kan tidak cukup aware ya dengan pemberitaan gitu. Jadi dia tidak mengikuti kalau Gibran ini sering sekali menyampaikan pidato ya seperti itu gaya dia, wawancara dia seperti itu. Jadi dia mungkin terkejut-kejut karena ekspektasi dia saya kira karena dia pikir wah ini calon wakil presiden gitu ya, pasti akan ada orasi yang menggebu-gebu. Itu kok begitu dia jadi mungkin tanpa sadar tadi itu ya, di bawah sadar dia langsung ngomongnya seperti cuman aja gitu aja, jauh-jauh dari Solo ke Cilincing gitu ya. Ya, jauh-jauh dari Solo ke Cilincing, tajam loh gitu. Jadi tajam lohnya kan nyindir begitu ya Mas Heru, sarkas itu. Dan yang berikutnya ini yang cukup ramai pekan yang lalu ini adalah juga beredar video Mas Heru, puluhan siswa-siswi TK itu di Desa Jambiringin, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, artinya ini dari Madura ya kalau Pamekasan, itu yang dia menyorakkan nama pasangan Prabowo Gibran begitu, dan sambil di puluhan anak-anak ini dipakaikan kaos Prabowo Gibran. Ini rame betul Mas Hersu, dan rupanya ini sudah ditangani oleh Bawaslu atau Panwascam ya kalau tidak salah, pengawas untuk kecamatan begitu. Dan sampai sekarang kita belum tahu hasilnya bagaimana, tapi ini cukup mengejutkan begitu Mas Hersu. Dan ini tidak hanya blunder-blunder seperti ini, tidak hanya terjadi sekali ini saja. Sebelumnya seingat saya, sebelum tanggal 28 November itu ya, sebelum masuk ke masa kampanye, itu ada juga di pesantren Batu Anyar yang beredar itu surat protesnya begitu. Batu Anyar Pamekasan juga dari Madura, yang itu yang memprotes tim kampanye dari Prabowo Gibran, karena pada saat itu viral memang Mas Hersu
program memberikan makan siang dan susu gratis untuk anak-anak itu. Di mana di situ kemudian wajah anak-anak ini kan ditampilkan pada video, sebetulnya videonya pendek, mungkin hanya sekitar 1 menitan, dan kemudian wajah dari anak-anak pesantren, kalau tidak salah itu SD sama dengan SMA ya di pesantren Batu Anyar tersebut, tapi yang di situ ditampilkan anak-anak yang masih kecil lah, mungkin SD atau TK begitu, dan kemudian isinya kalau saya lihat hanya beberapa detik saja sebetulnya, mungkin hanya sekitar 4 detik karena hanya satu scene dari sekian banyak scene video tersebut, tapi jelas itu adalah anak-anak pesantren dari sekolah tersebut, dari anak-anak sekolah dari pesantren tersebut begitu. Itu kemudian mendapatkan protes dan supaya gambar mereka itu di take down begitu. Nah, ini sebetulnya hal seperti ini ya, saya lihat itu di tim kampanye dari Prabowo dan Gibran itu sudah berkali-kali ini terjadi hal seperti ini. Sebelumnya juga blunder yang lain ya Mas Hersu, Gibran dan Selvi Ananda itu kan membagikan susu dan buku apa dan sebagainya dengan memanggil anak-anak ke panggung gitu. Itu videonya juga rame, foto-fotonya juga rame, dan kemudian ada protes dari KPAI, dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena rupanya di Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang Perlindungan anak itu sama sekali tidak boleh anak disertakan dalam kerumunan, dalam rapat umum, dalam kampanye apa dan sebagainya. Itu mereka harus ditempatkan secara terpisah. Kalau seandainya ada ibu apa segala macam yang membawa anaknya, mereka tidak boleh dibawa ke dalam kerumunan dan harus ditempatkan tidak di lokasi tersebut begitu. Dan apalagi ini cukup fatal karena kemudian anak-anak itu malah diminta naik ke atas panggung, walaupun intensinya adalah untuk memberikan susu, tapi itu tetap tidak boleh Mas Hersu, karena itu kan acara politik, bukan acara pembagian seperti acara bakti sosial dan sebagainya begitu. Tapi saya rasa ini tim dari, kalau Gibran mungkin hanya tinggal melaksanakan, tapi kalau seandainya dia memiliki pengetahuan tentang politik, memiliki bagaimana kampanye itu dijalankan, dia mengetahui undang-undangnya, walaupun dia mendapatkan saran seperti itu dari timnya, saya rasa dia tidak akan melakukan itu. Iya kan? Enggak. Oke, dan saya kira ini buat Anda yang masih tetap penasaran, sebenarnya harusnya nggak terlalu lama lagi bisa menyaksikan bagaimana performa Gibran di atas panggung gitu ya Mbak, karena kan kan mulai besok malam itu akan debat perdana para kandidat ini. Tapi sejak awal saya peringatkan, pasti Anda nggak akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi, karena terkesan bahwa memang KPU sejak awal melindungi Gibran, dan ini terkonfirmasi karena kemudian salah satu panelis ya, yakni Dr. Bivitri Susanti, itu ahli hukum tata negara, dia menyatakan menolak untuk menjadi panelis itu, karena kata dia sebenarnya nggak ada gunanya panelis itu, karena cuma diminta untuk meluruskan pertanyaan diserahkan kepada moderator, dan kemudian tidak ada tanya jawab. Ini benar-benar dagelan lah, ini bukan debat lah begitu kira-kira. Iya, itu menarik sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Bivitri, karena dia ini adalah terkenal sebagai pengamat ahli hukum tata negara yang kritis ya Mas Hersu, dan usianya masih muda begitu, dan kalau berbicara itu mudah untuk dipahami. Jadi dia menyederhanakan pasal-pasal hukum dan dikaitkan relate kepada persoalannya untuk orang seperti saya yang bukan lulusan dari Fakultas Hukum, itu menjadi lebih mudah untuk paham gitu kan. Sebetulnya saya juga ini Mbak Bivitri masuk nggak ya? Oh ternyata dia pernah masuk, tapi kemudian ternyata diumumkan untuk panelis yang akhirnya mengikuti atau lolos gitu ya. Untuk itu ternyata dia tidak ikut, dan dia ternyata mengatakan bahwa dia justru mengundurkan diri karena menurut dia hanya ditugaskan untuk menulis pertanyaan, kemudian diberikan kepada moderator lah yang menanyakan, bukan panelis yang menanyakan. Iya, aneh banget ya. Jadi terus ngapain panelis itu nanti di atas panggung itu ya? Iya, dan panelis itu mungkin hanya berhadapan saja dengan mereka ketika ini pertanyaan dari panelis A, dan kemudian panelis A, ya betul dari saya, tapi yang menanyakan adalah moderator. Padahal kalau yang dulu saja itu kan yang menanyakan panelis Mas Irsu. Jadi panelis di situ menanyakan apa pertanyaannya kan, seperti itu. Dan ini artinya kemunduran, padahal seharusnya harus lebih tajam lagi dari itu kan. Jadi lebih dielaborasi lagi begitu. Tapi ya dengan kalau kemarin, sekarang bahkan di netizen menyebutnya dulu ada paman MK, sekarang ada paman KPU begitu. Pamannya banyak sekali begitu ya. Yang Oke, Mbak Agi ya. Saya kira sudah tuntas semua yang kita bahas ya, Mbak Agi ya.
Iya, iya, iya. Untuk sejauh ini untuk moderatornya kalau tidak salah dua-duanya dari TVRI. Yang satu Valerina Daniel dulu memang pernah di Metro TV, belakangan sudah tidak di sana dan kemudian ada di TVRI. Kalau saya lihat Valerina ini apa jurnalis senior gitu ya, cukup dan kemudian cukup mumpuni. Tapi yang satunya lagi saya lupa namanya yang laki-laki. Saya lihat saya telusuri dan kemudian saya lihat Instagramnya juga lebih kepada host gitu, bukan kepada jurnalis dari berbagai posenya apa dan sebagainya dan pengalaman di lapangan dan sebagainya. Mungkin dia pernah tampil di istana untuk acara 17-an apa seperti itu Mas Ed. Ya, ya. Ya, kalau Nah, TVRI kan formal ya, memang betul. gaya Betul. anunya, gaya sebagai eh, presenter atau apa formal banget itu, beda dengan Hmm, hmm, jurnalis-jurnalis televisi swasta. Oke, hmm, saya kira kita nggak terlalu berharap banyak dari debat-debat yang muncul, tapi ya kalau kita lihat blunder-blunder semacamnya, kita tinggal tunggu dan kita kumpulin saja nanti ya jadi satu dan dan Anda nanti bisa menyaksikan bukan lewat debat-debat itu, tapi justru lewat media sosial gitu. Kita betul. pamit, Mbak Agi ya. Sampai Hmm. ketemu lagi esok. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.